إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kita Mukhtasar Sahih Muslim bab la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Bab tidaklah orang yang berzina saat dia berzina disebut mukmin. Hadis nomor 43. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wa la yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Wa kana Abu Hurairah yulhiqu ma'ahunna wa la yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'u an-nasu ilayhi fihi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Wa fi hadithi Hammam yarfa'u ilayhi al-mu'minuna a'yunahum fiha وهو حين ينتهبها مؤمن وزاد ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم وإياكم. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, tidaklah orang yang berzina saat dia berzina dalam keadaan dia mukmin. Dan tidaklah orang yang mencuri saat ia mencuri dalam keadaan ia mukmin. Dan tidaklah orang yang minum arak saat ia minum arak dalam keadaan ia mukmin. Dan Abu Hurairah menambahkan, dan tidaklah seseorang merampok orang yang memiliki kemuliaan di mana manusia menghormatinya, memandang mereka dengan pandangan penghormatan ketika ia merampoknya dalam keadaan mukmin. Dan dalam hadis Hammam, ya, tidaklah seseorang merampok orang yang kaum mukminin, ya, memandangnya dengan pandangan penghormatan kepadanya ketika ia merampoknya dalam keadaan mukmin. Dan ia menambahkan, dan tidaklah seseorang dari kalian melakukan gulul, ia mengambil harta ghanimah yang belum dibagikan ketika ia melakukannya dalam keadaan mukmin, maka jauhi oleh kalian. Hadis ini akhi dijadikan dalil oleh orang Khawarij, untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Ya, orang-orang Khawarij berhujjah, berdalil dengan hadis ini, ya, atas pendapatnya yang batil, bahwa katanya pelaku dosa besar itu murtad dari agama Islam. Ya, demikian pula kaum Mu'tazilah. Mu'tazilah juga sama dengan Khawarij, punya keyakinan bahwa pelaku dosa besar itu kekal dalam api neraka. Ya. Namun di dunia ini ada perbedaannya antara Khawarij dan Murji'ah. Kalau Khawarij mengatakan pelaku dosa besar kafir, murtad, halal darahnya. Kalau Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar itu di antara dua manzilah. Tidak mukmin, tidak kafir. Tapi nanti di hari kiamat dia selamanya dalam api neraka. Iya. Akhal Islam. Nah, orang Khawarij mengatakan, Nabi mengatakan dalam hadis ini apa? Tidaklah orang yang berzina saat ia berzina disebut apa? Mukmin. Berarti apa kata mereka?
Kalau tidak disebut mukmin apa dong? Kafir. Ya. Nah ini pendapat Khawarij yang menyesatkan saudaraku. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah pendapatnya adalah bahwa pelaku dosa besar selama ia tidak meyakini kehalalan dosa tersebut, tidak disertai dengan istihlal. Ya. Misalnya ada orang yang berzina dan dia ketika berzina meyakini bahwa zina itu halal, nggak apa-apa. Maka orang seperti ini akal Islam, kalau dia meyakini ya bahwasanya Allah menghalalkan zina, padahal dia tahu ya bahwasanya zina itu apa? Tidak boleh oleh Allah, diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat orang ini kafir murtad dari agama Islam. Tapi kalau dia berzina, dia melakukan maksiat itu dalam keadaan dia tahu dan yakin bahwa itu haram hukumnya, tapi dia mengikuti hawa nafsu, maka dia belum kafir. Pelakunya disebut apa? Fasik. Ya, pelakunya apa? Fasik. Dan di hari kiamat nanti dia di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan maafkan dia. Dan jika Allah kehendaki, Allah akan adab dia. Apa dalil Ahlus Sunnah, akhi? Pertama ayat. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari apa? Syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Di sini Allah mengatakan bahwa ya untuk dosa yang lebih rendah dari kesyirikan, maka itu di bawah kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah akan azab dia, dan jika Allah kehendaki, Allah akan apa? Maafkan dia. Dalil yang kedua yaitu dari hadis. Adanya orang-orang yang akan keluar dari api neraka dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah bersabda, yakhruju minan nar man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman atau min khair. Akan keluar dari api neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah sementara di hatinya ada sebesar biji sawi dari apa? Ya, keimanan, dalam satu riwayat kebaikan, Masya Allah. Nabi mengatakan akan keluar dari api neraka. Demikian pula ya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Dzar, "Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga. Apa kata Abu Dzar? Wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina dan mencuri, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, wa in zana wa in sarak. Walaupun dia berzina dan mencuri. Artinya kalau ia wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid, tetap ia mendapatkan jaminan masuk surga. Walaupun bisa jadi diazab terlebih dahulu, tapi dia tidak akan kekal dalam api neraka. Ya. Nah ini Ahlus Sunnah punya keyakinan ini, dan inilah keyakinan para sahabat seluruhnya. Para tabi'in, para tabi'un tabi'in, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan Khawarij tadi dan Mu'tazilah yang mengatakan bahwasannya pelaku dosa besar kafir, murtad dari agama Islam. Berbeda lagi dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah pendapatnya apa, Pak? Pelaku dosa besar imannya sempurna. Kenapa mereka mengatakan bahwa pelaku dosa besar imannya sempurna, Pak? Karena dasar mereka yang sesat. Itu bahwasanya iman itu hanya keyakinan dengan hati dan ucapan dengan apa? Lisan, selesai. Amal tidak termasuk iman. Kata mereka, ketaatan tidak mempengaruhi keimanan.
kemaksiatan tidak sama sekali mempengaruhi keimanan. Ya, mereka mengatakan karena iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman tidak bertambah dan tidak apa? Berkurang. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia meyakininya, selesai. Imannya sempurna, walaupun dia berzina, mencuri, walaupun berbuat syirik. Murji'ah meyakini ini orang tidak terpengaruh sama sekali. Ya. Nah, Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini tengah-tengah, Pak. Antara firqah Khawarij dengan firqah apa? Murji'ah. Ya. Taib, hadis berikutnya, bab la yuldawul mu'min min juhrin marratain. Bab seorang mukmin tidak disengat kala jengking dari satu lubang dua kali. Hadis 44. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yuldagul mu'minu min juhrin wahidin marratain. Seorang mukmin tidak tersengat dari satu lubang dua kali. Artinya ada satu lubang yang sama dua kali. Hadis ini, akhi, sebab urutnya adalah ada seorang musyrik yang bernama Abu Azzah Al-Jumahi. Ada orang musyrik namanya siapa? Abu Azzah Al-Jumahi. Ketika perang Badar, dia termasuk ya orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin, Pak. Maka kemudian Abu Azzah minta kepada Rasulullah SAW agar dilepaskan. Ya, katanya dia fakir, dia banyak tanggungan dan yang lainnya. Maka Rasulullah SAW, karena memang beliau itu jiwanya kasih sayang, akhi, ya, Rasulullah merasa iba, kasihan sama orang ini. Maka kemudian dilepaskanlah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia berjanji, ya, dia tidak akan pernah lagi mencemooh Rasulullah dan para sahabatnya. Karena Abu Azzah Al-Jumahi ini terkenal dia penyair, tapi syair-syairnya tuh isinya ejekan terhadap kaum muslimin. Setelah Rasulullah SAW melepaskan, rupanya ya dia tetap saja mengejek ya Rasulullah dan kaum muslimin dengan syair-syairnya itu. Yang kemudian terjadi peperangan, ya, dia kembali tertawan di perang Hamra'ul Asad. Lalu kemudian dia kembali meminta lagi kepada Rasulullah SAW agar dilepaskan. Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan tidak, mukmin tidak akan jatuh dalam lubang yang sama dua kali. Rasulullah tidak memaafkan dia lagi. Hadis ini, akhi, menunjukkan ya seorang mukmin itu hendaknya an yakuna fatinan, cerdas. Jangan sampai ia jatuh kepada kesalahan di tempat yang sama dua kali. Dan kebanyakan kita, Pak, sulit sekali mengamalkan hadis ini gara-gara HP, Pak. Kita ini sering maksiat dengan HP, nonton yang enggak di HP. Kalau sendirian suka ngelihat, besoknya istighfar lagi, besoknya lihat lagi, besoknya istighfar lagi, besoknya lihat lagi. Udah tahu HP itu penyebab utamanya gitu loh. Udah tahu ya, dia kalau sendirian dengan HP-nya selalu berbuat maksiat. Tapi masalahnya dia nggak punya kecerdasan. Ya, dia terlalu ngikutin hawa nafsu. Hadis inilah, saudaraku sekalian, penting sekali untuk kita amalkan hadis ini. Kalau kita sudah tahu ini HP, ya, bisa selalu menjerumuskan kita kepada maksiat, terutama saat sendirian. Udahlah, ya, kita berusaha gimana caranya nih supaya kita tidak jatuh berkali-kali. Ya.
Rasulullah mengatakan jangan jatuh 2 kali lah. Kita berkali-kali, bukan cuma 2 kali. Allahul musta'an wal ihtiklan akhal Islam azani Allah wa yakum. Maka seorang mukmin, dan hadis ini termasuk jawami'ul kalimnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hadis ini bukan hanya sebatas dalam masalah akhirat, Pak, tapi dalam masalah dunia juga. Ketika antum usaha misalnya kemudian qadarullah terjadi kebangkrutan, maka seorang mukmin ketika dia bangkrut dari usahanya, dia akan pelajari kenapa saya bisa bangkrut. Jangan kemudian saya bangkrut dengan cara yang sama, gagal juga. Udah tahu ya, kemarin gara-gara itu saya bangkrut, kita ulangi lagi jadi bangkrut lagi. Maka kita coba cari caranya supaya kita ini tidak jatuh kepada kesalahan 2 kali dalam perbuatan yang sama. Iya. Hadis berikutnya bab al-waswasah minal iman. Bab waswas ya termasuk dari keimanan. Hadis 45 An Abi Hurairah qala jaa nasun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasa'aluhu Inna najidu fi anfusina ma yata'adhamu ahaduna an yatakallama bih. Qala wa qad wajadtumu. Qalu na'am. Qala dzaka sarihul iman. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, datang beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, kami mendapatkan pada hati kami, pada diri kami, sesuatu yang menurut kami besar ini kalau diucapkan." Artinya was-was, Pak. Kata Rasulullah SAW, apa kalian mendapatkan itu pada diri kalian? Kata mereka, iya wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, dzaka sarihul iman. Itu tanda kebeningan iman. Itu tanda kebeningan apa? Iman. Iya. Khilaf para ulama, kata-kata dzaka ini kembalinya kemana ini? Karena ketika Nabi mengatakan dzaka itu artinya apa sih? Itu sarihul iman, tanda kebeningan iman. Nah, kata-kata dzaka ini kembalinya kemana nih? Apakah kepada was-was? Ataukah kepada sikap kita menghadapi was-was? Sebagian ulama mengatakan, dan ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Utsaimin, yang dimaksud di sini itu was-was itu sendiri. Artinya munculnya was-was di dalam hati kita, ya, tentang Allah, tentang akidah dan yang lain. Terkadang kan Pak, kita suka ada was-was Pak di dalam hati kita ya, yang berusaha supaya kita ini ragu terhadap Allah. Ya. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa munculnya was-was itu sendiri tanda sorehnya iman. Sementara pendapat yang lainnya, dan ini yang saya rojihkan dan yang dipilih oleh banyak para ulama seperti Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud adalah yaitu sikap dia dalam menghadapi was-was. Apa itu? Yaitu ketika muncul was-was yang enggak tentang Allah, tentang akidah yang enggak benar gitu ya, dia langsung tolak. Dia merasa ini kok enggak benar ini. Kenapa? Karena di sini para sahabat mengatakan, wahai Rasulullah, kami mendapatkan pada diri kami sesuatu yang kalau kami ucapkan, kami anggap ini besar ini. Apa kata Rasulullah? Kalian mendapatkan itu dalam hati kalian? Artinya, ya kalian ya menganggap besar was-was itu, dan kalian berusaha untuk menolaknya. Kata mereka, benar ya Rasulullah.
Kata Rasulullah, itu menunjukkan akan kebeningan iman. Kata Imam Al-Qurtubi, tidak mungkin sebatas was-was dari setan itu termasuk bagian dari iman, gak mungkin, kata beliau. Maka ya Allah alam, ya, yang paling kuat dalam hal ini pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dzaka di sini kembalinya kepada apa? Sikap seseorang ketika terjadi was-was pada dirinya, Pak. Ya, pada hatinya. Ya. Allahu alam. Baik, dari hadis ini akhi kita ambil faidah yang pertama. Dalilun ala fadlil iman fi raddi syubuhati syaitani wa wasatihi. Hadis ini dalil, ya, keutamaan iman orang yang menolak was-was di hatinya. Ketika ada was-was di hati muncul, segera ia tolak. Ya. Maka itu menunjukkan akan keistimewaan iman dia. Beda dengan orang yang ketika ada was-was muncul, dia nggak bisa tolak. Bahkan kemudian dia malah terpengaruh oleh was-was tersebut, Pak. Ya. Sehingga akhirnya dia malah jatuh kepada sikap ragu kepada agama ini. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Al-faidatu tsaniyah, faidah yang kedua. Anna min alamati sihhatil iman al-khalis wal yaqin al-waswasa allati yusari'uha qalbul mu'min. Wa tanda iman seseorang masih sehat, yaitu munculnya was-was yang disertai dengan perlawanan, ya, oleh diri kita terhadap was-was tersebut. Ya, karena kan terkadang ya itu seperti sudah kita sebutkan, Pak, setan datang lalu kemudian mengatakan, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan pohon? Allah. Terus siapa yang menciptakan Allah? Ya. Kita jadi bingung. Ini was-was nih, Pak. Karena memang tujuan setan setan ingin supaya kita ragu terhadap siapa? Allah. Nah, ketika kita tolak, ya, kita anggap ini besar, ini bukan masalah sepele ini. Kita langsung berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Berarti itu menunjukkan iman kita masih sehat. Ya. Al-faidatu tsalitsah, faidah yang ketiga. Al-hadzar min istidraji syaitanil abdi. Waspada dari langkah setan untuk menyesatkan hamba sedikit demi sedikit. Karena setan itu, ya, berusaha menyesatkan kita itu enggak sekaligus, Pak, enggak. Tapi sedikit demi sedikit dia diulur. Ya, langkah-langkahnya itu halus sekali. Sehingga akhirnya kita tidak sadar sudah terjebak dalam langkah-langkah apa? Jerat-jerat setan. Na'udzubillah, nasallallahu salamata wal afiyah. Makanya Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kamu ngikuti langkah-langkah apa? Setan. Ya. Kadang setan ini pintar, ya. Ketika melihat orang ini kuat nih, ya. Setan berusaha nyari cara bagaimana bisa merusak keimanan dia dari arah yang tidak disangka-sangka, Pak. Ada orang misalnya dia rajin baca Quran. Bagaimana caranya supaya dia lebih disibukkan dengan sebatas ngurusin tajwidnya aja dan dipalingkan dari berusaha memahaminya, Pak. Akhirnya dia ya sibuk hanya dengan membaca belajar tahsinnya saja. Bagaimana supaya khoknya mantap,
dalnya mantep, ya. Tapi kemudian nggak ada semangat untuk belajar tentang tafsirnya, memahaminya, tidak pula mentadaburinya. Ini bahaya juga, saudaraku sekalian. Ada orang, Masya Allah, ya, dia punya ilmu. Tapi setan berusaha bagaimana caranya, ya, supaya dia tidak beramal. Itu dengan cara apa? Kamu sudah punya ilmu, kamu sudah banyak menyampaikan ilmu. Bayangkan, satu orang yang ngikutin ilmu kamu dan mengamalkan, kamu dapat pahala dari dia. Akhirnya dia seakan-akan sudah punya pahala besar sekali. Akhirnya lupa untuk mengamalkan ilmu. Berbagai macam cara ya akhul Islam. Itu memang khutuwatu syaitan. Ya, penting sekali untuk kita apa? Waspada. Faedah selanjutnya ya akhul Islam yang bisa kita petik. Yaitu isyarah ila dhammis su'al fima la ya'ni. Yaitu hadis ini mengisyaratkan tentang tercelaknya banyak bertanya dalam perkara-perkara yang gak ada manfaatnya. Karena biasanya, akhi ya, banyak bertanya itu seringkali menjerumuskan kepada pertanyaan-pertanyaan yang tidak benar. Makanya Rasulullah SAW melarang para sahabat jangan banyak bertanya. Dan Rasulullah mengabarkan bahwa ya, yang menyebabkan dibinasakannya umat-umat sebelum mereka itu banyak bertanya. Nah, setan ketika masuk ke dalam pikiran kita dari sisi pertanyaan, Pak. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan itu? Allah. Mulai setan berkata, siapa yang menciptakan Allah? Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang menyesatkan ini, Pak, terkadang diawali dari pertanyaan-pertanyaan yang enggak. Makanya Rasulullah SAW menutup pintu saddu dzari'ah. Jangan banyak bertanya. Cukup bertanya dalam perkara yang kita butuhkan dalam agama kita saja. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak usah cari-cari pertanyaan. Nanya apa ya? Akhirnya apa? Kita terkadang ya mempertanyakan sesuatu yang sebetulnya kita tidak butuhkan dalam agama kita. Makanya salafus saleh, mereka tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan amal. Salafus saleh, mereka tidak menyukai pertanyaan yang tidak menimbulkan apa? Amal. Makanya tidak ada ya para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Isra Mi'raj terjadinya bulan apa? Tanggal berapa? Kenapa? Karena itu tidak menimbulkan apa? Amal sebetulnya. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya yang bisa kita petik. Hadis ini menunjukkan adanya was-was dalam keimanan. Apa sih was-was itu, Pak? Was-was itu adalah ma yulki syaitan fil qalb. Bisikan-bisikan setan di hati. Was-was. Ya. Dan was-was, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada dua macam. Nau'un minal jin wa nau'un min nufusil ins. Ada was-was yang berasal dari setan jin, setan jin. Ada lagi yang berasal dari setan manusia. Yang berasal dari apa? Setan manusia. Ya. Adapun was-was yang berasal dari jin, itu biasanya bisikan-bisikan, Mbak, yang ada di dalam hati kita yang mikirnya enggak. Adapun was-was dari setan manusia,
Itu yang mereka apa? Ya, ucapkan dengan lisan-lisan mereka untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Azza wa Jal. Ya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, minal jinnat, ketika menafsirkan firman Allah, minal jinnati wan nas, dari setan kalangan jin dan setan dari kalangan manusia, yakni annal waswas nau'an, yakni bahwa waswas itu ada dua macam, kata Ibnu Qayyim, insun wa jinnun. Ada waswas yang berasal dari manusia, ada waswas yang berasal dari apa? Jin. Fa innal waswasata al-ilqa' al-khafi, lakin al-ilqa' al-insi biwasitatil udhun wal jinni la yahtaju ilaiha. Dan waswas itu hakikatnya adalah bisikan yang tersembunyi. Namun waswas manusia itu yang mereka ucapkan ke telinga-telinga kita. Ya, sedangkan jin tidak. Karena jin itu akan membisikkan kita dengan pikiran-pikiran, ya, sesuatu yang tersembunyi pada diri kita. Dan waswas ada dua macam, akhi. Yang pertama, al-waswasa birtikabil ma'asi wal dhunub wal muharramat wal fawahish wattiba'il hawa. Itu waswas, bisikan-bisikan untuk agar kita jatuh kepada maksiat, yang menyuruh kita untuk melakukan perbuatan dosa. Ya. Nah, ini apa namanya? Was-was yang dilakukan oleh kalangan setan yang menyuruh kita untuk apa? Berbuat dosa. Yang kedua, ma ya'rid lil insan min khawatir wal wasawis allati la yaqsiduha. Yaitu was-was berupa pikiran yang melintas di pikiran kita, Pak. Ya. Seperti misalnya ada orang yang sedang sholat, tiba-tiba melintas di pikirannya ingat sesuatu. Itu juga termasuk apa? Was-was. Ya. Nah, terkadang itulah, Pak. Jadi antara was-was ini adalah yang paling berbahaya itu was-was tentang keimanan, Pak. Di mana setan berusaha menjadikan kita ragu kepada Allah. Ya, pikiran-pikiran setan tuh datang kepada kita. Terkadang setan ya berhujah dengan takdir. Allah, kenapa Allah mentakdirkan si fulan sesat? Allah sudah takdirkan Fir'aun itu sesat. Ya, bukankah Allah sudah menulis segala sesuatu 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi? Kasihan banget Fir'aun kalau begitu. Wah, akhirnya Bapak, tujuan setan adalah bagaimana kita jauh dari Allah. Supaya kita ya membela jin, setan, dan yang lainnya dengan beralasan kepada takdir tadi, Pak. Nah, ini Masya Allah. Maka dari itu ya akhal Islam, kalau ternyata kita sulit sekali untuk menolak was-was tersebut, Pak. Nah, sebagian orang, Pak, sulit sekali menolak was-was syubhat setan itu, Pak. Ketika muncul di pikiran tersebut yang enggak-enggak, maka pada waktu itu dia harus ya datang kepada ahli ilmu. Obat syubhat yang berat seperti itu harus dihilangkan dengan ilmu akal Islam. Ya. Maka dari itu ya ada beberapa cara agar kita bisa melawan was-was yang ada di dalam hati kita ya ketika datang. Di antara caranya yaitu pertama itu ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang kedua, Nabi mengajarkan bacaan. Hendaklah ia jangan lanjutkan was-was itu. Pikiran-pikiran yang enggak-enggak itu jangan dilanjutkan. Kalau itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang tidak-tidak tentang Allah Azza wa Jal, kita ucapkan amantu billah. Aku beriman kepada Allah Azza wa Jal.
Dan kita harus sadari ini was-was setan. Dan yang namanya setan akan berusaha terus untuk mengajak kita ke dalam api neraka. Ketika kita sadar ini dari setan, Pak, kita langsung lari. Ya. Kemudian akal Islam, ya, dia berusaha. Kalau ternyata memang itu berupa syubhat yang ada di pikiran, segera dia datang kepada ulama, kepada ustadz, kepada penuntut ilmu yang kokoh ilmunya, agar bisa membantu was-was yang ada di dalam hatinya tersebut. Ya. Jangan sampai was-was itu kemudian berubah menjadi keraguan di hati, Pak. Sebab kalau was-was itu sudah berubah menjadi keraguan yang ada di hati, ini bahaya banget buat keimanan kita. Ya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan bab akbarul kabair asyirku billah. Bab dosa besar yang paling besar yaitu asyirku billah, mempersekutukan Allah. Ini harus betul-betul kita yakini, akhi. Tidak ada dosa yang lebih besar dari syirik. Yang paling besar di mata Allah dosa itu syirik. Karena di masyarakat kita, Pak, ya, banyak orang yang kalau ngelihat ada orang yang main judi, wah, dia ingkari. Ada perzinahan, dia ingkari. Bagus, mengingkari maksiat itu bagus, Pak. Tapi musibahnya, kesyirikan, tidak ada yang ingkarin. Dianggapnya itu apa? Kearifan lokal. Ya, ini kan cuma budaya. La haula wa la quwata illa billah. Padahal ya akhwal Islam, di mata Allah, ya, keharam dosa yang paling berat di mata Allah. Yang Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan mengampuni, ya, siapapun yang wafat di atasnya, itu syirik. Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa apa? Syirik. Dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari syirik. Maka seorang muslim wajib, ya, memandang kesyirikan dengan pandangan yang besar. Dan jangan pernah menganggap remeh kesyirikan, Pak. Makanya antum yang suka nonton, ya, acara-acara kesyirikan, saat hati antum tidak ada pengingkaran, ini bahaya loh, Pak. Itu jelas kesyirikan, tapi hati antum sama sekali tidak apa? Mengingkarinya. Terus di mana keimanan? Di mana tauhid Anda? Orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya tidak akan ridho dengan kesyirikan. Dia akan benci kepada kesyirikan. Dia tidak ridho Allah dipersekutukan. Akhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Hadis nomor 46. An Abdurrahman bin Abi Bakrah an abihi qala kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir thalathan wal isyraku billah wa 'uququl walidain wa syahadatu zur atau qaulu zur. Wa kana Rasulullah SAW muttaki'an fajalas. Fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Abu Bakrah berkata, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kepada kalian dosa besar yang paling besar?
Rasulullah ucapkan itu 3 kali, Pak. Yang pertama kata Rasulullah, al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Yang kedua, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Yang ketiga, wa syahadatu zur, bersaksi palsu. Ya. Dalam sebuah peradilan, antum kemudian menjadi saksi-saksi apa? Palsu. Adalah Rasulullah SAW tadinya bersender. Maka Nabi pun duduklah. Dan Nabi terus mengulang-ulang ucapan tadi. Ala wa syahadatu zur. Ala wa qawlu zur. Dosa yang paling besar di antaranya yaitu bersaksi palsu. Berkata dusta. Bersaksi palsu. Terus Rasulullah SAW ulang-ulangi, Pak. Terus Rasulullah SAW ulang-ulangi. Sampai-sampai kami berkata, andaikan beliau diam. Ya. Di sini kita ambil faedah ya akhwal Islam. Faedah yang pertama bahwa dosa itu bertingkat-tingkat, Mas. Dosa itu apa? Bertingkat-tingkat. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar juga bertingkat-tingkat. Nabi mengatakan, maukah aku beritahukan kepada kamu dosa besar yang paling besar? Berarti dosa besar bertingkat-tingkat juga. Dan ini penting sekali untuk mengetahui tingkatan-tingkatan dosa. Makanya Sufyan bin Uyainah mengatakan, apalaisal faqih man ya'riful halal wal haram. Bukanlah orang yang faqih sebatas tahu ini halal, ini haram, bukan. Tapi hakikat orang yang faqih, kata beliau, yang paham derajat-derajat yang halal dan derajat yang haram. Iya. Dosa kecil, ada dosa besar, tingkat. Dan ini faedahnya apa, Pak? Ketika terjadi kita dihadapkan pada dua keadaan. Maju kena, mundur kena. Dan kita hanya bisa mengambil salah satu sikap. Dan ternyata dua-duanya misalnya dosa, Pak. Maka pada waktu itu terpaksa kita ngambil dosa yang lebih kecil dibandingkan yang lebih besar. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Namun seorang mukmin tentunya, Pak, tidak pernah menganggap remeh dosa sekecil apapun juga. Orang yang menganggap remeh dosa kecil itu tanda di hatinya ada kemunafikan, Pak. Ya, kata Ibnu Mas'ud, mukmin itu apabila melakukan dosa kecil seakan-akan gunung akan menimpa dirinya. Sedangkan orang munafik kalau ia melakukan dosa besar seakan-akan lalat lewat di depan hidungnya. Hati-hati, akhi. Ya, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Mukhtasar Minhajul Qasidin menyebutkan bahwa di antara sebab dosa kecil bisa menjadi besar, di antaranya yaitu ketika kita anggap remeh. Ketika kita anggap apa? Remeh. Bahkan Nabi ketika melewati dua kuburan yang penghuninya sedang diadab. Apa kata Nabi SAW? Innahuma la yu'adzaban. Dua mayat ini sedang diadab. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Dan keduanya tidaklah diadab dengan perkara yang besar menurut mereka. Bala innahuma lakabir, padahal itu besar, kata Rasulullah SAW. Ini akibat menganggap remeh maksiat, Pak. Ya, kecil. Ya, saya kan tiap hari sholat, insya Allah setiap sholat akan gugur terus tuh dosa-dosanya. Akhirnya apa, Pak? Dianggap remeh. Dianggap kecil. Kata Rasulullah SAW, innal abda la yatakallam bikalimatin min sakhatillah la yulqi biha balan yahwi bihi fi nari jahannam 70 kharifan. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah dan dia anggap remeh itu. Gara-gara kata-kata yang ia anggap remeh tersebut, ia masuk ke dalam neraka jahannam
sejauh 70 musim. Bayangkan. Hati-hati ya akhwat Islam. Jangan pernah menganggap remeh apa? Dosa kecil. Dan juga jangan pernah menganggap remeh amalan sekecil apapun. Sebagaimana dosa sekecil apapun jangan dianggap remeh. Amalan soleh pun sekecil apapun jangan dianggap apa? Remeh. Karena bisa jadi amalan yang kecil itu gara-gara itu kita masuk surga. Ya. Maka dari itu, apalagi kalau itu sudah termasuk dosa besar. Makanya tidak pernah kita mendengar ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah ini dosa kecil apa dosa besar? Tidak pernah. Ada seorang pemuda nanya ke saya, Ustadz, pacaran itu dosa besar apa dosa kecil? Nah bilang, ente maksudnya apa nih nanya nih? Karena terkadang ketika misalnya ada orang tahu misalnya itu suatu dosa ini kecil, anggap remeh Pak. Dosa kecil kan. Disebutkan kata para ulama dosa kecil itu bisa digugurkan oleh sholat, oleh wudhu, oleh ini. Sebentar lagi juga saya sholat. Makanya dia akibat menganggap remeh, biasanya orang kalau sudah menganggap remeh Pak, nggak bakalan taubat. Nggak bakalan istighfar. Kata Rasulullah SAW, Iyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Hati-hati kalian oleh dosa-dosa yang hati-hati kalian ya terhadap dosa-dosa yang kecil, yang dianggap remeh itu. Karena perumpamaannya kata Rasulullah SAW seperti suatu kaum yang singgah di sebuah lembah. Kemudian masing-masing mereka mengumpulkan ranting. Ini bawa ranting, ini bawa ranting, ini bawa ranting. Jadi apa Pak? Jadi besar apinya Pak. Demikian pula dosa kecil. Kalau kita anggap remeh, akhirnya kita terus-menerus terbawa. Numpuk itu dosa kecilnya, jadi besar itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kata para ulama tidak ada dosa kecil kalau disertai dengan terus-menerus. Makanya Allah menyebutkan tentang ayat walam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak terus-menerus melakukan perbuatan itu. Maka ya akhi, ya, pahami dosa itu bahaya buat hidup kita, akhi. Apalagi dosa besar. Baca tuh kitabnya Ibnu Qayyim yang berjudul Ad-Da' wad Dawa. Beliau menyebutkan lebih dari 50 dampak buruk dosa terhadap kehidupan kita. Di antaranya hati kita menjadi gelap. Di antaranya kita jadi berat beribadah. Di antaranya Allah cabut kenikmatan ibadah dari hati kita. Zikir nggak ngerasa nikmat, baca Quran nggak terasa nikmat, sholat kita pun nggak ngerasa nikmat, maunya cepat-cepat. Akibat dosa biasanya. Di antaranya cahaya hati kita itu semakin padam, sehingga kita tidak bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Di antaranya dicabut keberkahan hidup kita, Pak. Di antaranya dosa menimbulkan kesialan, bahkan terkadang kesialan itu baru kita rasakan setelah puluhan tahun yang akan datang. Di antaranya bahwa dosa itu, Pak, membuat hati kita, Pak, ya, senjang antara kita dengan Allah Azza wa Jal, sehingga kita semakin jauh dari Allah Azza wa Jal. Banyak lagi, akhi. Namun rata-rata, Pak, ya, dampak buruk dosa itu tidak kita rasakan. Tidak apa? Sanksi dosa itu tidak kita rasakan, Pak. Kalau kita rasakan, semua orang, ya, sanksi yang bisa kita rasakan itu, ya, pasti setiap orang akan merasakannya seperti kasih sakit. Ya. Yang sangat mengerikan itu sanksi yang kita tidak rasakan, Pak. Kemarin, ya, masih bisa tahajud, sekarang udah nggak bisa tahajud. Kemarin masih lisannya suka berzikir, sekarang kok senangnya malah gibah. Waduh. Allah ya, akal Islam ini musibah besar ya. Ya.
Nah, di sini Nabi SAW mengingatkan, maukah aku beritahu kalian dosa besar yang paling besar? Yang pertama yaitu al-isyraku billah. Berbuat syirik, mempersekutukan Allah Azza wa Jal. Dan banyak orang Pak di zaman sekarang memahami syirik itu sebatas menyembah pohon, menyembah batu, menyembah patung, nah itu syirik. Adapun kalau mengagungkan kuburan, ya, minta kepada wali yang ada, yang sudah meninggal, tidak dianggap apa? Syirik. Justru, akhi, kuburan tuh fitnahnya lebih dahsyat, akhi. Kuburan tuh dahsyat. Rasulullah SAW sampai melaknat Yahudi dan Nasrani. Ala la'natullah alal Yahud dan Nasara. Ittakhadhu kuburu anbiya'ihim masajid. Ketahuilah laknat Allah atas Yahudi dan Nasrani. Mereka mengambil kuburan Nabi mereka sebagai apa? Sebagai masjid. Ya. Ketika Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah tentang gereja yang dia lihat di Habasyah, yang di dalamnya ada gambar-gambar dan patung-patung. Apa kata Rasulullah SAW? Ulaika idza mata fihimus salih banau ala qabrihi masjidan ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu apabila orang soleh di antara mereka yang meninggal dunia, mereka pun kemudian membangun apa? Masjid di atas kuburannya. Wasawwaru tilka suwar, dan membuat gambar-gambar mereka itu. Mereka itu seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Ya. Berapa banyak, Pak, kuburan yang diagungkan selain Allah? Dengan alasan katanya dalam rangka menghormati dan mencintai para wali. Padahal bukan begitu caranya menghormati para wali. Para wali, naam, kita mencintai para wali Allah, ya. Mencintai orang-orang soleh, harus. Tapi apakah dengan cara mengagungkan kuburannya? Ya. Nah ini tentunya saudaraku sekalian. Baik, nanti kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.